Oke, domir. Kemarin domir ada dua ya. Ada domir munfasil dan juga ada domir mutasil. Kalau domir munfasil berarti yaitu kata ganti yang terpisah. Nah, biasanya dia itu berposisi sebagai subjek atau berada di awal jumlah gitu ya. Misalkan kamu ganteng, nah berarti anta jamilun. Jadi nggak bisa kamu bilang jamilun anta, nah itu nggak bisa. Itu fungsi daripada domir munfasil. Kalau domir mutasil, yaitu dia berfungsi sebagai satu kepemilikan. Nah kalau untuk kepemilikan ini harus diawali dengan isim ya. Nah boleh berupa benda mati atau mungkin boleh berupa nama orang. Yang penting dia itu berupa isim. Nah, syaratnya antum tidak boleh kasih al di awalnya. Seperti kemarin contohnya bukumu. Buku kitabun, kamu pakai k. Jadi kita buka. Nggak boleh bilang al kita buka. Nah itu nggak boleh. Itu untuk domir mutasil yang berfungsi sebagai kepemilikan. Ya, ini nanti nggak boleh ada alnya. Seperti yang contoh yang keliru. Nah ini ya, catatan untuk kepemilikan isim yang di awal tidak boleh dikasih al. Nah, tidak boleh mengucapkan al kita buka, al baituna, as-sayyaratukum. Tapi yang betul apa? Sayyaratukum. Kita buka, kemudian apa lagi? Baituna. Baituna dulu, baru saya Rotukum. Nah seperti ini ya. Ini untuk domir mutasil yang berfungsi sebagai kepemilikan. Oke. Untuk tugasnya sudah selesai yang kemarin, Umi. Sudah saya kirim Ustazah. Sudah Ustazah. Tapi tugas 2 belum Ustazah. Oh iya Umi, nanti setelah ini ya. Tadi saya coba mau upload kok. Apa namanya jaringannya kurang bagus tadi. Setelah ini Umi ya. Nah, Ustazah. Ayo kita kembali lagi pada domir mutasil, yaitu fokus pada domir ana. Ini domir ana ini khusus kepemilikan, dia itu ada dua bentuk, yaitu yang dibaca ya sukun dan juga yang dibaca ya fathah. Apa perbedaan dari dua domir tersebut? Jadi lihat di sini ya. Untuk yang ya sukun, Umi Meni boleh dibaca? Ya sukun untuk isim mufrad yang huruf akhirnya bukan huruf ilat, alif wawu ya, dan jamak muannas salim. Sahih. Contohnya Jadi dibaca. Nanti dulu. Jadi untuk ana, domir ana maksudnya ya, domir ana berubah menjadi ya sukun ketika domir mutasil. Itu syaratnya harus diawali dengan isim mufrad yang huruf akhirnya bukan huruf ilat. Nah huruf ilat ada 3 ini ya, alif, wawu, dan ya. Contohnya yang isim mufrad ini misalkan pada lafaz abun. Abun isim mufrad bermakna ayah dan huruf akhirnya bukan huruf ilat. Ba ini kan bukan huruf ilat ya. Maka kalau disambung dengan domir ana, maka bilangnya menjadi abi. Kayak gitu. Bisa dipaham maksudnya? Nah, Ustazah. Jadi nggak bisa abun ana gitu, nggak bisa ya. Atau di sini kan domah, jadinya abui. Nah itu enggak ya. Maka dia dibacanya kasroh karena mengikuti huruf ya. Abi. Jawal jadi jawali. Itu yang pertama, yaitu ya sukun harus diawali dengan isim mufrad yang huruf akhirnya bukan huruf ilat. Kemudian yang kedua ada jamak muannats salim. Masih ingat jamak muannats
salim kemarin Umi Delsi, contohnya seperti apa? Jamak muannas salim misalnya tholibatun. Jadi kalau lafadz jamak muannats salim itu cirinya ada alif dan ta gitu ya. Ya. Oh, libat. Nah, maka kalau mau bilang murid-muridku atau siswi-siswiku langsung saja maka bilangnya libat seperti ini. Sodiqot, teman-teman perempuanku, maka sodiqoti. Jadi paham? Paham Ustazah. Jadi tanpa mengurangi huruf apapun ya ini ya. Cukup ditambah dengan ya mati yang bermakna ku. Ini dhamir mutasil. Oke, kemudian sekarang yang perbedaan yang kedua yaitu pada poin B. Coba Umi Delsi iqra'i. Ya fathah untuk isim mufrad yang berakhiran huruf illat, isim musanna jamak muzakkar salim. Nah, untuk isim mufrad yang berakhiran huruf illat maka dhamir ana berubah menjadi ya fathah. Misalkan isim mufradnya lafadz aso. Ada yang tahu aso ini artinya apa? Tongkat Ustazah. Ya, sahih, tongkat. Jadi kalau mau bilang tongkatku, jadi nggak boleh asoi gitu, nggak boleh. Tapi bilangnya jadi aso ya. Nah, jadi iya di sini ini bermakna aku atau ku gitu juga boleh. Oke, ada lagi coba contohnya apa? Apa tuh Ustazah? Tolong diulangi Ustazah, apa yang di atas itu, di atas ku itu tulisan apa? Aku agak putus. Oh aku. Iya aku. Oh. Tongkat aku. Kadang kan ada yang bilang ku, ada yang bilang aku gitu ya. Nah, Atau saya juga boleh. Contohnya lagi misalkan apa? Isim mufrad yang ada huruf illat di akhir. Yo, ada yang tahu? mufrad. Rumah sakit. Bahasa Arabnya apa? Mustasfa. Iya. Mustashfa. Nah, di sini kan ada huruf illatnya ya. Nah, Maka kalau mau bilang rumah sakitku, bahasa Arabnya apa? mustasfaya. Mustashfaya. Tasjid ya. Kenapa? Karena ini kan ya mati bertemu dengan ya fathah. Sama-sama dua huruf ya. Satu mati, satu hidup. Maka digabung jadi satu dan diganti dengan tasydid. Bisa difaham? Insyaallah Ustazah. Kak Ustazah, itu yang sodikun, sodiki, sodikoni itu kenapa dia tidak? Oh belum. Umi. Iya belum ya. Jadi ini yang masih ini dulu. Isim mufrad itu bermakna satu Mi ya. Jadi isim mufrad yang huruf akhirnya ada huruf illat. Nah, kalau sodikon ini kan nggak ada huruf illatnya kan. Jadi tidak termasuk yang kita bahas sekarang. Ya. Jadi saya ulangi lagi. Untuk dhamir mutasil yang bermakna saya itu bisa berubah menjadi ya fathah apabila diawali dengan isim mufrad yang berakhiran huruf illat. Nah, contohnya ini aso. Ini ada huruf illatnya alif. Jadi kalau mau bilang tongkatku, bilangnya adalah aso ya, bukan asoi. Ya. Oke. Contoh lagi ada mustashfa dan masih banyak lagi isim-isim yang berakhiran huruf illat. Antum cari. Misalkan ada makwa, ada apa lagi?
Mustafa, Mikwa misalkan. Banyak. Oke, mafhum ya sampai di sini ya. Mafhum Ustazah. Nah, selanjutnya untuk ana dibaca ya fathah yaitu diawali dengan isim musanna. Coba ukhti Inna. Isim musanna itu artinya apa kemarin? Ukhti Inna. Oke, ada? Oke. Akhir Rifki coba. Isim musanna itu apa artinya? Isim yang mempunyai makna dua. Iya, sahih, bermakna dua ya. Nah, biasanya ada imbuhan alif nun atau ya dan nun. Nah, contohnya ada lafadz shodiqoni. Nah, ini berarti contoh yang isim musanna. Isim musanna tapi yang menggunakan alif nun ya. Nah, karena tadi kan ada alif nun sama ya nun. Jadi, kalau kita mau bilang dua temanku, maka bilangnya shodiqoni kan dua teman. Aku, ana. Kalau digabung, maka jadinya domir ana berubah menjadi ya fathah. Sedangkan pada lafadz shodiqoni, nunnya silahkan dibuang. Maka terbentuklah shodiqo ya. Shodiqo ditambah ya. Jadinya shodiqo ya. Bisa dipaham? Paham. Coba sekarang masing-masing yuk buatkan contoh daripada isim musanna. Dari Umi Delsi dulu, isim musanna contohnya. Tolibani. Jadi dua muridku. Tolibaya. Ahsanti. Sama akhi Rifki, contohnya isim musanna. Isim musanna. Contohnya apa? Zaujani. Zaujani. Jadinya dua Zau. Zauji. zauja. Ya. Zauja. Nunnya dibuang. Zauja. Zauja ya. Kan zaujani ya kan? Ya. Tambah ana, nunnya dibuang, ana berubah ya fathah. Maka jadinya Zauja ya. sahih zauja ya. Itu ya. Kemudian Umi Meni. Yuk, apa Umi Meni? Wurfatun jadi wurfatani. Dua kamarku. Berarti kalau ini wurfataya. Iya, sahih. Wurfataya. Ini untuk yang berakhiran alif nun. Oh ya, ukhti Inna, lupa. Ukhti Inna. Sudah. Contohnya apa? Itu musanna. Mu'minani. Dua orang mukminku. Mu'minaya. Iya, sahih. Mu'minaya. Nah, ini kalau yang berakhiran alif dan nun, teman-teman ya. Maka seperti inilah bentuknya. Nah, sekarang yang berakhiran ya dan nun. Nah, nanti tinggal ganti aja teman-teman ya. Nah, ini kan lafadznya shodiqoni. Kalau ya nun maka bunyinya shodiqoini. Maka kalau mau bilang dua temanku tapi isim musannanya pakai ya nun, maka bilangnya adalah shodiqoiyya. Kok bisa? Sama, nunnya dibuang, ana berubah jadi ya fathah, maka ini kan jadinya shodiqoi. Ini ya kalau ditulis.
Nah, berhubung ya mati bertemu dengan ya hidup, hurufnya sama, maka digabung jadi satu, ditambah dengan atau diganti dengan tasydid. Jadi shodiqoya. Nah, yang seperti yang contoh yang kedua ini. Oke, sekarang coba masing-masing diganti pakai ya nun. Coba ukhti Inna. Jadinya mukminani kalau pakai ya nun. Mu'minayya. Ahsanti. Umi Meni. Ghurfatani. Ghurfatayya. Ahsanti. Akhir Rifki. Zawja. Zaujaya. Ahsanti. Yang akhir Umi Delsi. Olibayya. Libaya. Terus perbedaannya apa? Gitu ya. Pasti ada timbul pertanyaan. Perbedaannya kaitannya dengan materi sebelumnya. Kalau yang menggunakan alif nun, berarti kalau ini shodiqoya ya. Shodiqoya ini posisinya adalah ketika subjek. Misalkan mau bilang gini, dua temanku di dalam rumah, berarti shodiqoya fil bait. Itu. Jadi dia di awal kata atau di awal jumlah, maaf ya, di awal jumlah bukan awal kata. Atau ketika subjek. Terus kalau yang pakai ya nun, maka bunyinya yang shodiqoya ya. Ini ketika objek. Jadi ketika bermuhadasah, silakan gunakan shodiqoya ketika jadi objek. Misalkan gini, saya mendengarkan dua temanku, berarti asma shodiqoya. Nah, jadi gini, asma'u shodiqoya. Kalau posisi objek, biasanya itu dia diawali dengan kata kerja ini. Kata kerja. Maka setelahnya ada objek. Jadi nggak boleh bilang asma'u shodiqoya, itu kurang tepat. Tapi yang betul adalah asma'u shodiqoya. Nah, nanti kita akan mencoba nyusun sebuah jumlah ketika sudah masuk di ini ya, pembahasan fi'il. Yang penting sekarang tahu dulu perbedaan kalau isim musanna ditambah dengan domir ana atau digabung dengan domir ana. Ini ada dua bentuk ya. Ada yang pakai alif nun, maka shodiqoya. Kalau pakai ya nun, shodiqoya. Kalau yang shodiqoya pakai alif nun ketika subjek, sedangkan shodiqoya pakai ya nun itu ketika objek. Prakteknya nanti setelah ini aja ya. Yang penting tahu perbedaannya. Oke, mafhum sampai di sini? Mafhum insyaallah Ustazah. Mafhum Ustazah. Baik. Nah, langsung yang terakhir yaitu ketiga jamak mudzakkar salim. Coba ukhti Inna, tadi belum sempat jawab ya. Apa jamak mudzakkar salim ukhti Inna? Kenapa sudah lupa? Lafaz yang bermakna banyak Ya, lafaz yang bermakna banyak untuk untuk laki-laki. imbuhannya pakai wawun nun atau pakai ya nun ya. Nah, biasanya ini untuk lafaz-lafaz yang berakal. Contohnya di sini ada mudarrisune. Nah, ini kan berakal ya. Artinya apa? Guru. Nah, gurunya ada banyak. Ditandai dengan wawu di sini. Nah, maka kalau bilang guru-guruku laki-laki, nah, berarti kan disambung dengan domir ana. Maka bunyinya mudarrisiyah. Nah, kalau ini gampang teman-teman. Tadi kan mudzakkar salim ada yang pakai wawu nun dan pakai ya nun ya. Baik yang terbuat dari wawu nun ataupun yang terbuat dari ya nun, ini tetap sama, bunyinya satu. Mudarrisuna, nunnya silahkan dibuang, ana berubah menjadi ya fathah, maka ini kan sisanya mudarrisu. Nah, kalau mau bilang mudarrisu ya, itu kan sedikit agak berat, karena setelah domah terus ke fathah. Maka ini disesuaikan, wawunya dihilangkan, kemudian
sinnya mengikuti pada huruf ya, karena ya itu identik dengan harokat kasroh, maka sinnya dibaca kasroh. Jadi mudarrisiya. Jadi mau mudarrisuna atau mudarrisina, maka bunyinya tetap satu, yaitu mudarrisiya. Nah, sekarang coba yuk masing-masing buatkan contoh mudzakkar salim. Dari Umi Meni. Yang mudzakkar salim ya. Apa Umi? Kecil suaranya. Yang mudzakkar salim ya Ustazah. Apa misalkan ya? Kalau dukanun itu bisa kah Ustazah? Kalau mudzakkar salim untuk yang berakal. Oh, yang Dukan itu berakal. Apa ya? Nah, Apa misalkan murid bisa Ustazah tilmizun. boleh. Iya, tilmizun jadinya kalau ada banyak Tilmizuna tilmizuna berarti kalau murid-muridku. berarti tilmiziyah. Tilmidiyah sahih. Umi Dasi. Fallahuna ya Ustazah. Apa Umi? Fallahuna. Iya, jadinya Fallahiyah. Naam, sahih Fallahiyah. Baik, akhir Rizki. Muallimuna. Jadinya apa? Jadinya muallimiyah. Iya, ahsanta. Al-akhir fi'inna Mu'minuna. jadinya apa? Mu'miniyah. Iya, mukmini. Mafhum sampai di sini teman-teman. Ustazah yang punya Umi Delsi tadi artinya apa Ustazah? Kalahun. Petani. Memang Oh, petani. Oh, falahun. fallaha. Iya, ada lagi nih. Cukup Ustazah. Oke, hal indakum soal. Ada pertanyaan teman-teman? Laisa ladaya soalun ya Ustazah. Baik, mafhum ya. Nah, itu tentang perbedaan pada domir an yang dibaca ya sukun dan juga yang dibaca ya fathah. Oke, kalau gitu untuk yang domir mutasil selanjutnya insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Kalau gitu kita cukupkan dulu sampai di sini. Nah, naktatim bi qiraatil hamdalah wa kafarah majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Asyhadu an la Kita astaghfirullah wa atubu atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran ya Ustazah. Iyakum jami'an ila liqa Assalamualaikum. fi amanillah. Orang udah